Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya ada di Sendi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah bisa beraktivitas, sudah bisa keluar rumah, sudah bisa jalan-jalan, sudah bisa makan enak, sudah bisa tidur nyenyak, dan sudah bisa melaksanakan kegiatan yang mungkin bisa dilaksanakan oleh teman-teman. Hal apapun, sekecil apapun yang bisa dilakukan hari ini, lakukanlah. Oke teman-teman, ya itu doa yang terbaik dari saya buat teman-teman. Semoga teman-teman sembuh, semoga teman-teman sehat dan bisa seperti dulu berjalan-jalan, menikmati makanannya. Pokoknya ya teman-teman itu jauh lebih sehat daripada sebelumnya gitu kan. Karena saya yakin ya kita selaku penderita pasca psikosomatis ini selalu merasakan di dalam tubuh yang macam-macam, yang aneh-aneh, yang mungkin tidak bisa diucapkan ataupun bisa diungkapkan secara detail. Seperti apa rasanya di dalam tubuh kita. Rasa di dalam tubuh kita itu seperti apa, kita sendiri kadang-kadang bingung untuk menceritakannya. Ya teman-teman ya, 3 hari yang lalu, walaupun dengan kondisi seperti ini, dengan masih saya tetap ada rasa di dalam tubuh saya, sensasi yang masuk, tapi 3 hari yang lalu saya bintek teman-teman ya, dan kebetulan ya sudah selesai. Dan binteknya itu dari jam 8 sampai jam 10 malam gitu kan, dengan ruangan dan AC yang sangat dingin, kemudian makanan yang serba kurang cocok untuk saya gitu kan. Akhirnya saya pun harus membawa bekal dan sebagainya. Nah tetapi daripada itu teman-teman, bahwa pelajaran setelah 3 hari kemarin saya bimtek itu, bahwa saya mampu masih beraktivitas seperti biasa ternyata. Walaupun saya masih sakit pinggang, saya masih kelengan, saya masih sakit dada, kemudian saya juga masih ini sariawan, hancur nih bibir saya. Sariawan jadi ngomong aja agak sedikit malas gitu kan, jarang banyak ngomong, apalagi diskusi-diskusi itu kan perlu kita suara. Akhirnya ya tetap saya harus minum juga gitu, minum banyak-banyak kan. Ya kemudian ya sebetulnya kemarin-kemarin saya tidak merasa percaya diri dengan diri saya. Bayangin aja teman-teman, ketemu orang banyak di orang seperti yang kegiatan yang ditunjukkan kemarin. Ini fotonya nih, itu wilayah Kabupaten Serang ya. Nah, dengan banyak orang seperti itu ketemu dengan saya yang sudah lama ketemu, yang udah kenal lama dengan saya. Oh, kok Pak Deddy kurusan? Oh, Pak Deddy kurusan? Kok Pak Deddy kurusan? Selalu bilang seperti itu sama saya. Ya, yang menyebabkan saya merasa minder, tidak percaya diri. Oh iya, kok saya kurusan banget gitu kan. Kurus gitu kan. Nggak kayak dulu. Dulu saya tuh apa ya? Berisi banget, badan saya berisi. Kemudian katanya sekarang saya lebih pemurung gitu kan, lebih tidak aktif seperti dulu. Padahal saya dulu tuh kalau ada kegiatan saya paling aktif, di depan orang saya paling banyak istilahnya mengajak teman-teman untuk semangat atau gimana gitu. Nah dengan kondisi seperti ini ternyata saya lebih banyak diam gitu kan, kadang-kadang saya menyendiri ya. Ya memang kerasa sama saya, perbedaannya itu sangat terasa. Mungkin saya lebih membatasi diri saya dalam hal seperti itu karena pikiran saya sendiri. Kemudian ya sampai kan ditanya saya tuh ketika ngobrol dengan orang banyak pada saat itu, sebetulnya pada itu sakit apa sih katanya. Saya nggak mau cerita, kadung ditanya, ataupun ya udah terlanjur ditanya seperti itu ya. Saya mau menceritakan juga akan terasa percuma gitu kan. Terasa percumanya bagaimana? Nanti ketika saya cerita ke mereka, mereka malah mensepelekan dengan apa yang saya rasakan. Istilahnya mengucilkan. Ada nanya tuh teman yang kumpulan video yang kemarin saya upload di video saya itu. Ya, kan nanya mereka sama saya. Memang pada itu tuh sebetulnya sakitnya apa? Duh, kata saya dalam hati sebetulnya saya nggak mau ngomong banget gitu kan. Nggak mau tentang sakit saya itu apa gitu kan. Akhirnya ngomong aja saya tuh sebetulnya nggak sakit gitu kan. Lah terus katanya, kenapa badannya kurus gitu kan.
Kata saya mungkin hanya punya pemikiran yang lebih tidak seperti teman-teman. Saya bilang aja begitu. Oh kok itu bukan sakit aja, mau kata saya bukan gitu kan. Cuma cara berpikirnya saya itu yang lebih daripada mungkin teman-teman yang merasakan di sini gitu kan. Contohnya seperti apa? Saya bilang aja, saya cemas terhadap sesuatu hal yang memang belum terjadi pada diri saya. Cemas terhadap penyakit, cemas terhadap ini. Oh berarti was-was, iya. Ada sebelahnya ngomong, enak banget ngomongnya. Ya kayak gitu doang, baca istighfar, beres. Dalam hati saya ngomong, ini orang enak banget ngomong kayak gini. Coba aja kamu ngerasain kayak saya dalam hati ya. Kamu nggak tahu rasanya panik gimana, rasanya cemas gimana, rasanya tubuh kita sakit itu gimana. Mereka nggak paham dengan seperti itu. Tapi enak banget ngomongnya, wah banyakin istighfar, banyakin sholat, deket sama yang kuasa, sama Allah. Dah, kita bukannya tidak melakukan seperti itu ya. Orang penderita seperti kita itu bukan tidak melakukan seperti itu, bahkan setiap waktu kita lebih mendekatkan diri. Cuma enak banget ngomongnya gitu kan, kenapa harus berbicara seperti itu? Alah katanya gampang, gampang banget ngomong kayak begitu, mengalahkan banget gitu kan, gitu kan, seolah-olah kita itu kayak orang nggak punya iman gitu kan, nggak punya apa ya pegangan hati gitu. Padahal ya kalau misalkan saya berpikir mereka merasakan apa mereka kuat seperti kita gitu kan, kita ada yang tahunan, ada yang belasan tahun masih sabar dengan menghadapi seperti ini, apa mereka kuat? Kalau kita masih sudah terbukti dengan kesabaran kita gitu kan, dengan kemampuan kita menghadapi sensasi yang dirasakan setiap hari, kita sudah terbukti kuat. Dengan berat badan yang tidak naik-naik bahkan turun terus, kita sudah terbukti gitu kan. Dengan sakitnya kita bisa beraktivitas, kita bisa bekerja, kita masih bisa menunjukkan karya kita, sudah bisa menghasilkan hal produktif, enggak menjadi rebahan lagi gitu kan. Ya itu sudah menjadi suatu hal yang bagus bagi kita bisa melakukan seperti itu. Kadang saya mikir, mereka bisa ngomong kayak begini tuh kenapa ya, kata saya. Apa mereka memang sedikit gitu kan mengucilkan atau mencemooh kita. Padahal ya kalau kita misalkan mau berkaca pada diri kita, ya kita segini aja sudah bisa bersyukur. Saya sudah bisa keluar rumah lagi, saya sudah bisa makan lagi, saya sudah beraktivitas lagi. Itu sesuatu yang sangat ya bersyukur. Ya walaupun jujur teman-teman, ya saya masih merasakan beberapa hal yang memang terjadi pada tubuh saya gitu kan. Saya mengalami kecemasan, saya tidak percaya diri, bahkan saya lebih menerka-nerka pada diri saya sendiri kalau saya di rumah. Itu kalau di rumah tuh saya macam-macam teman-teman rasanya. Tapi kalau di tempat kayak gini, di tempat ramai, di tempat wisata, nggak ada tuh kayak gitu-gituan. Oke, itu saja teman-teman. Jadi teman-teman tetap semangat, tetap harus yakin sembuh, karena kita pasti bisa. Tetap bekerja, tetap kita produktif. Oke? Salam sembuh dari saya, dari Seoli. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.